Ine Nurjanah, wanita di Garut, Jawa Barat yang menjadi korban begal 1,3 miliar rupiah ditetapkan menjadi tersangka. Ine ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan seorang tersangka lain, seorang laki-laki yang membawa uang dan motor pelaku. Keduanya menjadi tersangka karena terbukti membuat kebohongan publik. Dikutip dari Tribun Jabar, Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan keduanya menjadi tersangka setelah ketahuan membuat pengakuan bohong, yakni telah menjadi korban begal dengan kerugian miliaran rupiah. Ine Siti Nurjanah, 31, ditetapkan menjadi tersangka bersama seorang tersangka lain yakni MM, 39, alias Samun. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku ketahuan telah berbohong, yaitu berpura-pura menjadi korban begal, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ujar Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono di Mapolres Garut, Senin, 11 Oktober 2021. Ine dan Amun ternyata membuat keterangan palsu soal menjadi korban begal. Diakui AKBP Wirdanto, aksi ini dilakukan karena Ine ingin menghindari jeratan utang yang ditanggungnya. Diketahui, Ine mengaku dibegal pada Jumat, 8 Oktober 2021. Tas dan motor yang dikendarainya dibawa oleh 3 orang tak dikenal di Jalan Cisurupan, Cikajang, Garut. Ine sempat kesulitan dimintai keterangan karena berpura-pura syok dan harus dibawa ke puskesmas dan diberi alat bantu pernapasan. Atas perbuatannya tersebut Ine dan MM terancam hukuman 7 tahun penjara. Terkait adanya tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan kronologis sebagai berikut. Jadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.30, yaitu tanggal 8 Oktober, bahwa Polsek Cisurupan menerima sebuah laporan polisi dari seorang wanita yang mengaku mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, modusnya begal. Di mana yang bersangkutan pada saat itu di tengah perjalanan sedang mengendarai sebuah motor, dipepet oleh 3 orang yang tidak dikenal, dan kemudian setelah itu diacungi senjata tajam untuk menyerahkan barang berharganya. Yang bersangkutan mengaku membawa barang berharga, yaitu ada sejumlah uang sekitar 1,1 miliar rupiah, dan juga sepeda motor dan termasuk handphone. Yang ketiganya mengaku begal tersebut. Kemudian setelah itu wanita tersebut akhirnya melapor kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Cisurupan, dan kemudian membuat laporan polisi. Seketika itu kemudian keesokan harinya tim Sancang dari Polres Garut melakukan langkah-langkah olah TKP dan juga penyelidikan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang dialami oleh wanita tersebut. Namun demikian, pada saat pelaksanaan olah TKP dan juga penyelidikan, terjadi atau ditemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap pelaporan dari wanita tersebut. Yang tentunya di sini kami dari tim Sancang akhirnya menyimpulkan bahwa sepertinya ada sebuah rekayasa di dalam pembuatan laporan polisi ataupun keadaan pencurian kekerasan atau begal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, kemudian akhirnya terjadi pengakuan dari wanita tersebut, ya, bahwa yang bersangkutan ternyata tidak dibegal atau tidak terjadi sebuah tindak pidana pembegalan. Yang bersangkutan rupanya memang sengaja untuk memberikan laporan atau keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan alasan katanya terlilit oleh hutang. Oleh karena itu, yang bersangkutan akhirnya merekayasa suatu situasi tersebut supaya orang-orang yang lain atau mungkin juga termasuk para penagih hutangnya juga percaya. Dan kemudian oleh karena itu kita sudah menetapkan ada 2 orang tersangka, yaitu satu adalah TSK IS 31 tahun, ibu rumah tangga yang melaporkan atau membuat laporan polisi, dan juga TSK MM yang merupakan rekan dari ibu IS ini yang membantu atau turut serta
di dalam menyembunyikan motor yang ternyata selama ini disimpan di lokasi gudang yang dimiliki oleh PSKMM ini. Dan saat ini kami sudah menerapkan ada 2 pasal utama, yaitu pasal 220 KUHP kaitan dengan memberikan keterangan palsu, ya, atau menyampaikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana, dan kemudian pasal 242 ayat 1 ayat 3 KUHP yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu pembuatan laporan polisinya itu dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sekian. Nah, utangnya saat ini masih didalami, ada bervariasi karena ternyata ada beberapa sumber hutang, mungkin bisa sekitar sampai dengan 10 miliar ke atas. Si ibu ini kok statusnya sudah menikah, Bang? Sudah menikah. Oke, clear? Oke, thank you. Ya, ini tasnya dulu, Pak. Ini. Cuk. Ini ngonas 1 2 3 1 2 3 1. Motornya motor. Oke. Berapa utang? Hah? Besar? Totalnya berapa totalnya? Berapa? Yang kedua 40 juta jadi 6 miliar. Itu yang Berarti udah puluhan miliar. iya, jadi 8 miliar. Emang itu dulu utangnya karena apa, Bu? Utang buat apa? Buat bisnis tapi macet. Oh gitu. Itu ngutangnya sudah lama. Baru 6 bulan utang. Kemudian sekarang berarti ibu tidak